Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dipetik daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertibaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kulung langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Maka bingung karena mereka masing-masing mendengar roh-roh itu, rasul-rasul itu, berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirini, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termenggu-menggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudariku, di dalam hadirat Tuhan, marilah kita mengangkatkan hati kami kepada Tuhan. Allah Bapa, kami bersyukur kerana Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Biarlah pujian, sembah, dan renungan kami memuliakan nama-Mu. Biarlah perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama berkenan dengan kehendak hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sila duduk. Pagi ini kita sudah sampai dalam siri khotbah kita dalam Kisah Para Rasul. Kita berada di fase yang kedua, pemula dari ayat yang pertama sehingga ayat ke-13. Kisah Para Rasul fase yang kedua, ayat yang pertama sehingga 13. Petikan ini merupakan petikan yang amat penting bagi gereja, khasnya gereja tradisi seperti gereja kita, kerana ini adalah sebenarnya perayaan Pentecost ini adalah perayaan hari yang ke-50 daripada hari Easter ataupun hari Paskah, yaitu perayaan yang akan diadakan pada bulan 6, kalau tidak salah saya tanggal 5 ya, bulan 6 di dalam kalender kita, dalam gereja kita. Dalam petikan ini sebenarnya adalah petikan yang amat pendek dan juga petikannya, ayat-ayatnya dan juga perkataannya hanya mempunyai satu maksud saja. Yaitu yang mengatakan tentang mereka yang percaya Yesus pada gereja awal, mereka berdoa dan mereka mendapat
dipenuhi oleh Roh Kudus, ataupun dalam petikan ini dikatakan dengan ketatangannya Roh Kudus sebagai dalam gambaran sebagai api ke atas mereka. Dan dalam petikan ini dia katakan selepas mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang berlaku dalam petikan ini, yaitu mereka yang percaya Yesus Kristus pada gereja awal itu, mereka berbahasa dalam bahasa yang berlainan kepada mereka yang berada di Yerusalem, dan bangsa-bangsa yang berada di Yerusalem itu mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Dan dalam konteks itu, sebenarnya apa yang berlaku kita perlu terangkan sedikit dalam petikan ini. Apa yang berlaku ialah bangsa Yahudi selepas negara mereka, yaitu negara Israel dan juga Yuda, dimusnahkan oleh Raja Nebukadnezar, mereka dihalau daripada Yerusalem dan juga negara mereka. Jadi mereka berada di tempat yang berlainan. Dan selepas beberapa ratus tahun selepas itu, mereka mempunyai tradisi di mana dalam setiap perayaan orang Yahudi, ada orang Yahudi yang balik daripada tempat yang mereka tinggal, dan mereka berbalik ke Yerusalem untuk doa di Yerusalem. Maka dalam konteks ini apa yang berlaku adalah seperti ini, yaitu ada contohnya lah dalam fahaman kita, ada yang mungkin berada di yang berhijrah ke Toraja. Maka sebab ini sudah banyak generasi di Toraja, mereka mungkin tidak boleh berbahasa Yahudi lagi. Mereka hanya faham bahasa Toraja. Ada mungkin yang ada di tempat Malaysia ini. Ini contoh. Tapi mereka boleh berbahasa Yahudi, tetapi mereka juga boleh berbahasa Inggris, boleh juga berbahasa Melayu. Jadi dalam konteks ini apa yang berlaku kita akan terangkan nanti dengan peta. Apa yang berlaku ialah mereka yang balik daripada tempat yang berlainan ini, mereka sampai di Yerusalem dan mereka mendengar mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mendengar mereka mengistirahkan kebesaran Tuhan dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka yang balik dari, ini contoh mereka yang balik dari Toraja, mereka dengar dalam bahasa Toraja. Mereka yang datang daripada Telupit mendengar dalam bahasa sungai. Mereka yang datang dari Tenom dengar dalam bahasa Murut dan sebagainya. Maka inilah yang berlaku dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sehingga ayat 13. Dari segi sejarah gereja, apa yang berlaku di sini sebenarnya adalah titik mulanya turunnya Roh Kudus ke atas mereka yang percaya Yesus Kristus. Kadang-kadang waktu kita membaca petikan ini, kita melihat petikan ini sebagai satu peristiwa sejarah gereja. Kadang-kadang kita tanya diri kita, apakah maksudnya bagi kita sebagai pribadi? Apakah maksudnya bagi kita? Maka saya menyarankan ada 3 pelajaran yang boleh kita ambil daripada petikan yang pendek ini. Yang pertama sebenarnya pencurahan Roh Kudus ke atas gereja awal ataupun kumpulan mereka yang percaya Yesus Kristus yang awal ini. Yang pertamanya adalah sebenarnya penggenapan tentang janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan. Apa maksud saya? Sebenarnya Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus Kristus di buku Yohanes pasal yang ke-16 bermula dari ayat yang ke-5. Di dalam petikan di Yohanes pasal yang ke-5 sehinggalah ayat yang ke-16 itu
Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa nanti dia akan kembali, dia akan pulang ke surga. Tetapi waktu dia pulang ke surga, Yesus janjikan dia akan hantar Roh Kudus untuk bersama mereka yang percaya dia, yang percaya Yesus Kristus. Itu adalah janji Yesus Kristus. Tapi belum berlaku lagi. Maka kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul fase yang pertama, ayat yang ke-8. Dia juga berkata, Yesus berkata kepada mereka yang berada bersama dengan Yesus. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus datang ke atasmu. Maka bila Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka yang percaya Yesus Kristus dalam fase yang kedua, sebenarnya apa yang berlakunya adalah penggenapan janji Tuhan. Ini adalah sesuatu yang amat penting bagi setiap kita. Bukan saja bagi mereka pada waktu itu, tetapi bagi kita juga. Kita mesti menangkap ini, yaitu janji Tuhan tetap akan digenapi bagi setiap kita. Contohnya, hari ini kita berada di sini menyembah Tuhan. Apakah janji Tuhan yang patut kita ada dalam hati kita waktu kita berada di sini? Kita patut ada janji Tuhan yang ada di dalam, yang dijanjikan dalam Matius pasal 18 ayat 20. Matius pasal 18 ayat 20. Di mana Yesus berkata, bila 2 atau 3 orang bertemu dalam namanya, dia akan berada di tengah-tengah mereka. Maka pada pagi ini, bila kita berada di sini, kita patut dalam hati kita menangkap janji itu. Bahwa bila kita berada di sini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka kita waktu kita berdoa dan juga menyanyi di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu dalam lagu kita. Ini bukanlah perkataan kosong. Ini tidak patut menjadi seni kata lagu kosong. Tetapi ini patut adalah tuntutan janji Tuhan dalam hati kita. Ini adalah sesuatu yang amat penting bagi kita. Karena hidup kita seperti mereka yang berada dalam Kisah Para Rasul fase yang kedua nih. Hidup kita patutlah orang yang mau menangkap dan menerima janji Tuhan. Kita perlu tanya diri kita semua pada pagi ini. Kita berada di sini. Adakah kita mempunyai keyakinan bahwa kita berada di dalam hadirat Tuhan? Soalan yang tak ada orang yang boleh jawab bagi kita. Ini adalah soalan yang perlu kita tanya diri kita. Dan jawaban yang perlu kita berikan kepada diri kita. Karena bila Roh Kudus dicurahkan kepada mereka yang percaya Yesus pada waktu itu, ini juga merupakan satu tanda keyakinan bagi mereka yang percaya Yesus bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus, adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh Yesus. Kita mesti paham tentang latar belakang dan juga perasaan kumpulan orang ini. Mereka yang percaya Yesus pada waktu itu sudah mengikut Yesus lebih kurang 3,5 tahun. Kita tahu pada waktu Jumat Agung, dalam perayaan kita lah, Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib. Mati, dikuburkan. Kita mesti paham tentang
perasaan mereka. Yesus mati. Kemudian firman Tuhan mengatakan hari yang ketiga mereka mendapati Yesus yang mati itu bangkit. Mati ataupun hilang sudah ya. Sekarang bangkit pula. Kemudian dalam Injil dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama mengatakan Yesus selepas bangkit dia bersama dengan murid-muridnya, yaitu kumpulan orang ini untuk 40 hari. Untuk 40 hari. Tetapi dalam fase yang pertama kita juga tahu pada hari yang ke-40 itu dia hilang lagi. Bahasa kita lah, dia naik ke surga. Dia hilang lagi. Kita mesti faham apakah perasaan mereka waktu itu. Yesus ada, Yesus mati. Yaitu 3 tahun lah. 3 tahun setengah sudah mereka mengikut orang ini, Yesus. Yesus mati, Yesus hidup. Yesus kembali lah. Yesus berada bersama dengan mereka. Sekarang Yesus hilang sudah. Apakah perasaan mereka? Kadang-kala bila kita terangkan begini mungkin kita tidak rasa apa-apa. Tetapi kalau saya katakan kepada kita yang tak istri, saya kata istri kau hilang. Istri kau kembali. Istri kau hilang. Istri kau kembali. Istri kau hilang lagi. Kalau kau berada dalam keadaan itu, apakah perasaan kita? Perasaan kita adalah perasaan yang pertama ialah serba salah. Perasaan kita yang tentu ada pada waktu itu ialah kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Inilah perasaan mereka. Inilah perasaan mereka. Maka waktu itu mereka tidak tahu sama ada 3,5 tahun mereka lihat Yesus lakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Mereka mengikut Yesus dan Yesus mengajar orang ramai. Mereka tidak tahu langsung sama ada mereka juga boleh melakukan mukjizat. Mereka juga boleh menyembuhkan mereka yang sakit. Adakah mereka akan mengajar tentang kerajaan surga? Tetapi waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, petikan ini memberitahu kita, Roh Kudus melakukan mukjizat melalui pribadi-pribadi ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah titik di mana mereka mendapat keyakinan sebagai orang yang percaya Yesus, bahwa bila Roh Kudus turun di atas mereka, Tuhan akan memberikan mereka kuasa dan juga peranan untuk terus melakukan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup mereka. Dan hal-hal ini kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul, fasa-fasa yang seterusnya. Tetapi yang penting bagi kita untuk memahami ialah bila Roh Kudus turun bagi gereja awal ini, ianya adalah tanda bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Dan kita juga sebagai mereka yang percaya Yesus Kristus juga mesti faham bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia menggenapi setiap janjinya. Pelajaran yang kedua yang saya cadangkan adalah pelajaran yang penting. Ialah bila Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, ini adalah tentang bahwa Tuhan akan menggunakan murid-muridnya untuk melakukan apa yang dia telah perintahkan kepada mereka. Bila Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, mereka berbahasa dalam bahasa yang mereka tidak fahami. Pertama namanya ini adalah sesuatu pelajaran yang amat penting ya, tentang mereka dipenuhi oleh Roh Kudus
dan mereka berbahasa dengan bahasa yang mereka tidak faham. Yaitu, it is something that they cannot control. It is also something that they cannot repeat. Nyanyi adalah sesuatu yang mereka tidak boleh kuasai. Dan juga nyanyi adalah sesuatu yang mereka tidak boleh ulangi lagi. Mengapa? Kalau kita ataupun saya adalah orang awal ini, kemungkinan besar dalam hati saya, kalau saya faham tentang Roh Kudus akan datang, kemungkinan besar dalam keinginan saya ialah supaya saya mempunyai kuasa untuk menyembuh, kuasa untuk menghalau hantu dan sebagainya. Mengapa? Supaya orang lain akan melihat berapa besar saya. Tetapi dalam peristiwa ini, dalam pencurahan Roh Kudus yang pertama, sebenarnya Tuhan memberikan ajaran yang amat besar kepada mereka dan juga kepada kita. Yaitu dalam setiap kali Roh Kudus menunjukkan kuasanya, kita yang dipenuhi oleh kuasanya haruslah menjadi kecil dalam keadaan itu. Dalam pandemik ini, ramai kita banyak masa ya, free time. Jadi kita selalu tengok YouTube. Kadang-kadang kita tengok YouTube tentang pengkhotbah dan sebagainya yang menjalankan pelayanan penyembuhan dan sebagainya, mukjizat dan sebagainya. Dalam setiap keadaan itu, kita perlu tanya, adakah nama Tuhan yang dibesarkan? Ataupun nama pelayan Tuhan yang dibesarkan? Setiap yang memimpin lagu di sini perlu tanya diri kita. Bila kita memimpin lagu dengan kuasa Roh Kudus, no less, adakah nama Tuhan yang dibesarkan? Ataupun populariti yang memimpin lagu yang dibesarkan? Apa yang kita tahu dengan pasti ialah Tuhan bila Dia mencurahkan Roh Kudus memilih untuk memberikan mukjizat yang tidak boleh diulangi dan tidak boleh dikatakan boleh dilakukan dengan kepandaian mereka sendiri. Melainkan ianya adalah titik mula untuk memberikan pengesahan bahawa perintah Tuhan untuk menjadikan murid di antara segala bangsa dimulakan. Di penghujung Injil Matius, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah dan injililah segala bangsa supaya mereka menjadi muridku." Roh Kudus turun kali yang pertama bukanlah untuk supaya murid-muridnya boleh menjadi popular ataupun boleh menunjukkan kepandaian mereka. Melainkan Roh Kudus turun untuk menunjukkan prioritinya ataupun kepentingannya, yaitu menjadikan menjadikan segala bangsa sebagai murid yang mengikut Yesus Kristus. Kalau kita melihat map ini, peta ini, kalau kita melihat peta ini, thank you. Maka kita tahu ini ada bulatan ya di tengah-tengah. Kita tahu bila waktu Yesus kita tahu Injil Yesus ataupun ajaran Yesus hanyalah di setakat bulatan kecil yang kedua, yaitu
paling jauh lah di bagian Judea. Tetapi bila Roh Kudus turun, karena apa yang telah saya terangkan tadi tentang mereka yang kembali ke Yerusalem untuk merayakan Pentecost ini, maka mereka yang paling jauh daripada Roma. Dan daripada ini, kalau kita buat kiraan ini adalah 14 ataupun 15 tempat yang pada waktu sebelum ini tidak mempunyai peluang untuk mengenal Tuhan. Tetapi karena turunnya kuasa Roh Kudus, maka semua orang ini yang kembali ke Yerusalem mendengar tentang besarnya kuasa Tuhan. Dan dalam petikan yang seterusnya yang kita akan kongsi pada minggu depan tentang Injil ataupun berita baik tentang Yesus Kristus. Tak ada orang yang boleh lakukan ini melainkan Roh Kudus. Kerana mukjizatnya menangkap perhatian mereka yang berada di situ. Dan seterusnya, pelajaran yang ketiga yang kita tahu dari petikan yang pendek ini ialah bila Roh Kudus turun. Bila Roh Kudus turun, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan memberikan kuasa kepada kami semua. Kepada kita semua. Apa yang berlaku kalau kita membaca daripada pasal yang pertama, ayat yang kelima. Turunnya Roh Kudus dikatakan oleh Yesus, dia berkatakan, kerana Yohanes telah membaptis orang dengan air, tetapi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus tidak berapa lama lagi. Ini berarti apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dibaptis oleh Roh Kudus dikenapi di fase yang kedua nih. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu. Apa yang berlaku saya telah kongsi, yaitu kumpulan orang ini adalah kumpulan orang yang takut. Mungkin mereka tidak faham apa yang akan dan tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Tapi bila kuasa Roh Kudus turun di atas mereka, mereka diberikan kuasa dan mereka melihat mukjizat itu berlaku melalui hidup mereka. Mereka yang tidak tentu tentang apa yang akan berlaku pada masa depan, sekarang waktu mereka menerima Roh Kudus ini, mereka melihat mukjizat dengan mata mereka sendiri, melalui pribadi mereka sendiri. Mereka mengalami apa yang dikatakan sebagai baptisan Roh Kudus dan juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kali ini saya rasa kita perlu faham sesuatu. Kadang-kadang kita fikir, waktu kita membaca petikan ini, kita fikir Roh Kudus bila dia datang mestilah satu mukjizat yang besar. Bila Roh Kudus dicurahkan, dia mestilah penuh dengan api. Dan Roh Kudus bila dia datang, mestilah dengan suara yang kuat. Tapi tidak semestinya, saudara dan saudariku. Selalu Roh Kudus datang dengan suara yang kecil saja. Dalam hati kita, suara yang kecil saja. Kadang-kadang juga Roh Kudus mengatakan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya tidak tahu
Kalau kita berada di tempat itu waktu itu sebagai pengikut Yesus yang awal itu, waktu kita dicurahkan oleh Roh Kudus, dan bila kita perasan bahwa dari mulut kita berbahasa yang kita tidak faham, adakah kita akan cuba untuk menahankan diri kita supaya mulut kita tidak buka? Kerananya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ataupun kita sanggup dikuasai oleh Roh Kudus dan melakukan sesuatu yang pada waktu itu mungkin dalam pikiran kita adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebenarnya dalam hidup kita, kadang-kala ada juga begitu kan. Kadang-kala dalam hidup kita disentuh oleh Roh Kudus. Dan kita tahu dalam panggilan Roh Kudus, dia kata teleponlah orang ini. Tapi kita rasa ini, tidak masuk akal ini. Sudah 5 tahun saya tidak pernah nampak dia. 5 tahun saya tidak telepon dia. Kali terakhir saya jumpa dia, dia marah saya, dia maki saya. Apakah yang saya akan kata? Kalaulah saya panggil nombor ini. Kadang-kala kita harap kita taat kepada Roh Kudus untuk 50% saja. Kita tekan nombornya, tapi dalam hati kita harap bagus dia jangan jawab. Kalau dia jawab, saya tidak tahu mau cakap apa. We are all like that. Sebab kita selalu fikir Roh Kudus mesti datang dengan mukjizat yang besar dan menyentuh hati kita dengan kuasa yang besar. Tetapi tidak semestinya. Kerana persoalannya ialah bila Roh Kudus memenuhi kita. Bila Roh Kudus mau menguasai kita. Bila Roh Kudus mau bekerja dalam hidup kita. Persoalannya, adakah kita mengetahui hadirat Tuhan dalam hidup kita? Kita mesti faham, Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16. Mengatakan bahwa setiap yang percaya dia. Setiap yang percaya Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Persoalannya bukan kita semestinya perlu dituakan oleh Badri, perlu didoakan oleh pelayan pelayan Tuhan yang memberi kuasa yang begitu besar dan sebagainya. Persoalannya adalah, adakah dalam hati kita, dalam hidup kita, kita memberikan ruang untuk mendengar Roh Kudus, memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saya akan berakhir dengan ini. Kalau kita melihat kepada petikan ini, petikan fase yang kedua, ayat 11, 12 dan 13. Ayat 11 mengatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini berarti semua orang yang berada di situ mendengar, sama ada dalam bahasa Roma, sama ada dalam bahasa yang lain, semua mendengar ini. Yaitu mereka semua sedar dan mereka tahu yang adalah
apa yang dikatakan oleh mereka, yaitu murid-murid Yesus, adalah tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi reaksinya adalah pelayanan. Reaksinya adalah pelayanan. Sama ada kita sadar bahwa kuasa Tuhan ada di antara kita. Kadang-kala adalah dibahagikan dengan satu karisan yang tipis sekali. Sebab kalau kita melihat ini ayat 12. Mereka semuanya tercengkang-cengkang dan sangat mangku-mangku sampai berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Maka ada sebagian yang berkata, wow, apa yang sudah berlaku ini? Kita mesti mau faham apakah artinya. Reaksi yang pertama. Tetapi reaksi yang kedua, fase yang 13, mengatakan tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk. Seperti sebenarnya ini mengatakan tentang all of us. Tidak semesti bila kita melihat mukjizat Tuhan, kita akan sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak semestinya bila Roh Kudus berada dalam hidup kita, kita akan sadar bahwa kuasanya ada bersama dengan kita. Karena hal sama ada kita menyadari bahwa hadirat Roh Kudus ada bersama dengan kita atau tidak. Bukanlah persoalan teologi. Bukanlah persoalan tentang pengetahuan. Bukanlah persoalan tentang berapa banyak fahaman kita dalam firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya hakikatnya adalah tentang hati kita. Adakah hati kita sanggup direndahkan untuk memberikan ruang kepada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus, Tuhan yang memimpin kita? Kadang-kala dalam gereja kita dipecah tentang tentang persoalan Roh Kudus ini. Ada gereja yang pecah belah karena ada yang mau melakukan pelayanan Roh Kudus. Ada yang mengatakan zaman Roh Kudus itu berada di firman Tuhan sahaja. Sebenarnya pembahasan ataupun perbincangan kesemua itu saya cadangkan sebenarnya adalah sia-sia saja. Karena kalau kita berfikir balik kepada 3 ayat itu, persoalannya bukan tentang pengetahuan. Persoalannya bukan tentang fahaman. Tetapi persoalannya adalah tentang hati yang sanggup. Saudara dan saudariku, adakah pada tengah hari ini engkau membawa hati yang sanggup di dalam hadirat Tuhanku dan juga Tuhan engkau? Semoga Tuhan memberkati kita.